Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kita tahu bahwa semua di antara kita ini ingin kita punya yang namanya kebahagiaan. Nah, mungkin saat-saat ini kita mengalami hal-hal yang tidak enak, dan setiap kita mendambakan yang namanya sebuah kebahagiaan. Seringkali banyak orang menginginkan apa sih rahasia kebahagiaan itu. Nah, kalau kita melihat bahwa Rasul Paulus itu mengakhiri suratnya kepada jemaat di Filipi dengan membagikan salah satu rahasia terbesarnya tentang kebahagiaan. Kita bisa melihat di dalam Filipi pasal 4 ayat 11 sampai 12. Saya bacakan, "Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan." Nah, Rasul Paulus membagikan rahasia menghadapi segala situasi dalam hidupnya. Dan rahasia ini membawanya pada kebahagiaan. Lalu apa rahasia kebahagiaannya, Bapak Ibu Saudara? Seringkali kita percaya bahwa kebahagiaan itu berarti mendapatkan apa yang kita inginkan. Kita bahagia ketika kita mendapatkan banyak uang atau harta benda. Kita akan sangat senang jika kita mendapatkan mungkin handphone baru atau bisa membeli mobil baru. Kita gembira ketika kita berhasil dalam pekerjaan, bisnis, atau relasi kita. Kita yang aktif terlibat di gereja merasa senang ketika kita mengetahui bahwa pelayanan kita itu menghasilkan buah. Namun ini berbeda dengan apa yang dimaksud oleh Rasul Paulus dengan kebahagiaan. Kata yang ia gunakan adalah autakes. Dan kata ini berarti puas atau cukup. Sukacita bukanlah memiliki semua yang kita inginkan, tetapi merasa puas dan cukup dengan apa yang kita miliki. Itulah kata yang digunakan oleh Rasul Paulus untuk sebuah kebahagiaan, Bapak Ibu Saudara. Nah, terlebih lagi, Rasul Paulus ini menulis di dalam Filipi 4 ayat 12, "Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan." Ia mengingatkan kita bahwa kita tidak hanya tahu bagaimana bertahan dan bertekun di masa-masa sulit dan cobaan, tetapi juga bagaimana kita itu bisa berjalan saat kita ada di masa-masa kelimpahan, berjalan dengan jalan yang benar saat kita dalam masa kelimpahan. Nah, Bapak Ibu Saudara, bahwa Rasul Paulus ini di masa penderitaannya, dia memiliki nasihat untuk kita, tapi juga di masa-masa kelimpahan, dia juga punya nasihat untuk kita. Tentu saja tidak ada yang salah dengan kita menikmati hal-hal duniawi atau mungkin hal-hal yang namanya kita mengalami kesuksesan, Bapak Ibu Saudara. Tetapi hal-hal ini juga lah yang seringkali dapat membawa kita kepada dua hal yang menghancurkan kita, yakni yang pertama keserakahan dan kedua adalah kesombongan. Kita mau bahas tentang keserakahan. Karena harta benda duniawi ini memberi kita kenyamanan dan kesenangan, mereka dapat menjebak kita ke dalam keterikatan yang berlebihan terhadap hal-hal yang bersifat sementara. Kita menjadi kecanduan pada kesenangan yang ditimbulkannya dan menginginkan kesenangan yang lebih dan lebih lagi. Kemudian kita diperbudak karena kita menghalalkan segala cara untuk mencapai hal-hal duniawi ini. Kita dengan cara menipu, mencuri, dan bahkan memanipulasi orang lain. Nah, Paulus sendiri memperingatkan kita di dalam 1 Timotius 6 ayat 10 bahwa cinta akan uang itu adalah akar segala kejahatan. Makanya
kita tidak boleh yang namanya di dalam kita punya kelimpahan, kita tidak boleh yang namanya serakah, Bapak Ibu Saudara. Nah, yang kedua adalah kesombongan. Kelimpahan dapat menyebabkan sifat buruk yang lain yang sangat berbahaya, yaitu kesombongan. Ketika kita memperoleh banyak hal melalui kerja keras, kita mulai berpikir bahwa kitalah yang bertanggung jawab atas pencapaian-pencapaian ini. Atau karena kekuatan kitalah yang membuat kita bisa memperoleh kelimpahan itu. Kita menganggap diri kita hebat dan memandang rendah orang lain. Kita lupa bahwa apa yang kita miliki sebenarnya adalah berkat Tuhan dan hanya mengandalkan yang namanya kekuatan sendiri, itu kita tidak akan bisa mendapatkan berkat kelimpahan itu, Bapak Ibu Saudara. Tapi sebetulnya hanya oleh karena kita mengandalkan Tuhan, kita mendapatkan itu, Bapak Ibu Saudara. Nah, jadi apa rahasia Rasul Paulus untuk menghadapi dua sifat jahat ini dan akhirnya mendapat kebahagiaan sejati? Rasul Paulus menuliskan di dalam Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ya, Tuhan menguatkan kita untuk terus bertekun di dalam masa pencobaan. Tetapi kita juga harus di dalam Kristus, yaitu saat-saat kita di dalam masa kelimpahan juga. Apa artinya? Pertama, berada di dalam Kristus pada masa kelimpahan berarti kita memiliki kerendahan hati untuk mengakui bahwa kesuksesan dan harta benda kita pada dasarnya adalah berkat Tuhan. Ini adalah obat untuk melawan yang namanya kesombongan, Bapak Ibu Saudara. Nah, yang kedua, berada di dalam Kristus pada masa kelimpahan berarti kita selalu mempertimbangkan apakah tindakan kita akan menyenangkan hati Yesus atau tidak. Apakah mencuri uang akan menyenangkan hati Yesus? Apakah belanja dan juga pengeluaran yang berlebihan akan menyenangkan hati Yesus? Nah, inilah obat untuk melawan keserakahan. Kita dapat melakukan segala sesuatu baik di dalam masa penderitaan maupun di dalam kelimpahan, yaitu dengan cara kita di dalam Dia yang menguatkan kita, Bapak Ibu Saudara. Dan setiap kita perlu baik di dalam masa kekurangan ataupun kelimpahan, kita harus hidup di dalam Tuhan Yesus.